Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 3285, Lin Tian bersama Dugu Huan Tian melarikan diri dari suku Dewa Laut, lalu menuju ke laut dan kembali ke Pulau Sembilan Cahaya. Saat itu, burung terbang dewa sangat mencolok dalam gelap. Namun Lin Tian langsung melompat ke atasnya tanpa berpikir panjang. Sementara Dugu Huan Tian berteriak, "Ayo pergi!" Ketika Lin Tian melihat bahwa wanita itu tidak mengikutinya, dia pun menghela napas, menyeramkan sekali. Dugu Huan Tian tidak mengerti. "Guru, ada apa denganmu?" "Ada seseorang yang mengejarku," kata Lin Tian muram. Dugu Huan Tian penasaran, apa gadis suci itu ingin membunuhmu? "Bukan membunuh, tapi lebih ke nempel terus. Aku cuma memainkan lagu untuknya." Lin Tian terdengar lesu. Dugu Huan Tian heran, "Main lagu? Aku bilang juga kamu tidak akan paham." Lin Tian menghela napas, lalu buru-buru menyuruh Dugu Huan Tian pergi. Namun, dia tidak tahan untuk bertanya, "Guru, apa yang ada di dalam balai Dewa Laut itu?" "Senjata dewa, maksudnya senjata legendaris dari tanah dewa itu?" Dugu Huan Tian tampak sangat ingin tahu, dan Lin Tian mengangguk, "Iya." "Apa senjata dewa yang guru dapatkan?" Dugu Huan Tian terlihat sangat antusias. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, "Kamu ingin tahu?" "Tentu saja," jawab Dugu Huan Tian semangat. Lagi pula, tak ada yang pernah benar-benar melihat senjata dewa, hanya sebatas rumor. Namun, Lin Tian berkata, "Dengan tingkat kultivasimu, aku bisa memberimu senjata kayu. Tapi begitu senjata itu menyatu dengan kekuatan ilahi, kamu harus melindunginya. Jika tidak, kamu bisa terluka parah jika terjadi sesuatu pada senjatanya." "Guru, sungguhan, guru mau memberikannya padaku?" Dugu Huan Tian sangat gembira. Saat itu juga, Lin Tian memanggil keluar sebuah tongkat kayu dari balai Dewa Laut, yang bersinar hijau terang. "Nih," kata Lin Tian. Dugu Huan Tian langsung mengambilnya dan merasakan energi yang sangat kuat memancar darinya. Ia pun segera mulai menyatu dengan senjata itu. Sementara itu, Lin Tian mengawasinya dari samping. Keesokan harinya, mereka berdua keluar dari tanah tandus kerajaan ilahi, dan Dugu Huan Tian menyimpan kembali senjatanya. Namun, tiba-tiba muncul sosok berdiri di hadapan mereka, dan itu adalah gadis suci. Tapi kali ini ia mengenakan pakaian hijau seperti giok. Melihatnya, Lin Tian dan Dugu Huan Tian terkejut bukan main, terutama Dugu Huan Tian yang berkata, "Bagaimana dia bisa muncul di sini?" Pertanyaan itu juga ada di benak Lin Tian. Ia pun mengerutkan dahi, "Sepertinya aku tidak bisa lepas darinya." "Guru, lalu bagaimana?" Dugu Huan Tian merasa cemas, karena kekuatan gadis suci itu sangat menakutkan sampai membuatnya menggigil. "Ah," Lin Tian menghela napas, lalu tersenyum pada gadis suci itu, "Gadis, kamu mau apa?" "Aku ingin mendengar kamu bermain musik," jawabnya dengan ekspresi polos. Dugu Huan Tian penasaran lagi, "Guru, maksudnya main apa?" "Sebuah lagu," jawab Lin Tian lesu. Gadis suci itu berkata lagi, "Kalau kau mau memainkan lagu itu untukku sekali sehari, aku tidak akan mengganggumu." "Main sekali sehari? Serius?" Lin Tian langsung melihat harapan, dan gadis itu mengangguk, "Iya." Lin Tian senang, "Baiklah, sekali sehari." Maka ia pun mengeluarkan gukinnya dan mulai memainkan lagu itu. Gadis suci langsung tenggelam dalam alunan lagu, bahkan Dugu Huan Tian pun ikut tertidur. Lin Tian heran, apakah lagu ini bisa membuat orang tertidur? Ia pun memperhatikan Dugu Huan Tian dengan cermat. Setelah lagu selesai, Dugu Huan Tian terbangun. "Aku kenapa barusan?" "Kamu tertidur. Kamu tidak sadar?" tanya Lin Tian. "Benarkah?" tanya Dugu Huan Tian heran. Lin Tian menjelaskan, namun Dugu Huan Tian benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, Lin Tian berkata, "Baiklah, sepertinya aku harus bicara serius dengan gadis suci ini." Lalu Lin Tian tersenyum dan bertanya pada gadis itu, "Namamu siapa?" "Lohan," jawabnya dingin. Lin Tian pun bertanya lagi, "Nona Luo, kamu akan mengikutiku terus?" "Iya, supaya aku bisa mendengarmu bermain setiap hari." Nada Lohan tetap dingin, tapi Lin Tian tetap bertanya, "Kalau begitu, tingkat kultivasimu apa?" "Aku tidak tahu." Lin Tian pun bertanya ke Dugu Huan Tian, "Kamu tahu siapa dia?" Namun ternyata, gadis ini hanya tahu namanya sendiri, dan yang lain pun tidak tahu apa-apa. Lin Tian pun bingung. Tapi Dugu Huan Tian justru berkata, "Guru, selamat, Anda dapat harta karun." "Harta, kalau dilihat dari kekuatannya, dia pasti sangat hebat, dan dia tidak terikat oleh hukum Dewa Sembah." "Jadi maksudmu, dia berada di tingkat Dewa Sembah?" "Iya, pasti dewa." Lin Tian mengeluh, "Kalau dia hanya dewa,
Apa aku perlu takut padanya? Dugu Huantian terkejut. Jadi, ada tingkatan di atas Dewa Sembah. Dulu aku kira tidak ada, tapi setelah melihat dia, aku sadar dia jauh lebih kuat dari aku. Jauh lebih kuat, guru bercanda. Lin Tian menatapnya, menurutmu aku bercanda? Dugu Huantian pun jadi menyesal. Guru, siapa sebenarnya dia? Kalau mau tahu, tanya saja sendiri, kata Lin Tian. Dugu Huantian pun bertanya macam-macam, tapi Lohan tidak tahu apa-apa selain namanya. Akhirnya, Dugu Huantian menyerah. Guru, sudahlah, saya tidak tanya lagi, nanti saya bisa mati karena kesal. Kalau begitu jangan tanya, kita lanjut saja, kata Lin Tian. Dugu Huantian penasaran, jadi guru akan terus membawanya. Kalau ada seseorang sekuat dia, mungkin bisa membantu kita di tanah tandus nanti, kata Lin Tian sambil tersenyum. Dugu Huantian mengangguk setuju, lalu bertanya lagi, Guru, kita sudah ke tempat pembaptisan, sekarang kita mau kemana? Lin Tian berpikir, katanya, siapapun yang menemukan Balai Dewa Laut bisa memecahkan peta tanah tandus. Tapi kenapa aku belum bisa memecahkannya? Apa guru tidak menemukan peta tanah tandus atau semacamnya di Balai Dewa Laut? Tanya Dugu Huantian, juga mulai curiga. Bab 3286, Lin Tian merasa tak berdaya, bahkan berkata, kalau aku sudah menemukannya, aku pasti sudah berkeliaran di tanah tandus ini sejak lama, dan tidak akan kebingungan di sini. Jadi kita datang ke tanah tandus, tapi tidak tahu harus kemana. Dugu Huantian langsung merasa frustrasi. Lin Tian pun ikut tertekan. Aku ingin mencari seseorang, tapi aku tidak tahu di mana dia. Mencari seseorang? Ya, Lin Tian mengangguk, dan Dugu Huantian bertanya heran. Guru, siapa yang sedang Anda cari? Lin Tian mengeluarkan gulungan lukisan, dan Dugu Huantian melihat orang dalam lukisan itu. Dia sama sekali tidak mengenal orang itu, bahkan bertanya-tanya, siapa ini? Harpa Surgawi Bulan Suci, seorang wanita yang mirip. Setelah Lin Tian selesai bicara, dia tidak memberi perhatian lebih. Pada saat itu, lukisan itu tiba-tiba menghilang dan jatuh di depan Luo Han. Luo Han melihat lukisan itu dan berkata dengan dingin, aku tahu di mana dia. Lin Tian mengira dia salah dengar. Apa, kamu tahu? Ya, jawab Luo Han. Sementara Lin Tian bertanya dengan semangat, di mana dia? Aku bertemu dengannya di Sue Huang, tanah salju. Di mana itu? Tanya Lin Tian bingung. Sementara Luo Han ragu-ragu, suku dari salah satu temanku berada di tanah itu. Lin Tian langsung berkata dengan senang, gadis, kalau kamu bisa membantuku menemukannya, aku akan memainkan musik untukmu 2 kali sehari. Deal, jawab Luo Han, lalu memberikan lukisan itu kembali ke Lin Tian dan mulai memimpin jalan. Lin Tian segera mengikutinya, sementara Dugu Huantian bertanya pada Lin Tian, Guru, bukankah dia tidak tahu apa-apa? Bagaimana dia bisa tahu tentang suku tanah salju ini? Mungkin dia tidak ingat kehidupan dan masa lalunya, tapi dia tahu yang terbaru. Lin Tian curiga, dan Dugu Huantian berkata, semoga saja dia tidak menipu kita. Pergi saja. Lin Tian sangat bersemangat saat itu. Di bawah pimpinan Luo Han, Lin Tian telah pergi ke banyak tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Saat mereka tiba di wilayah bersalju, mereka melihat salju yang sangat putih sampai tak terlihat ujungnya. Dugu Huantian pun mulai khawatir. Guru, apa kita akan tersesat selamanya? Aku tidak takut selama dia bersamaku. Lin Tian tersenyum. Tapi Dugu Huantian tetap merasa aneh. Bagaimanapun, Luo Han berasal dari tempat yang tidak diketahui dan tingkah lakunya juga aneh. Tapi Lin Tian tidak peduli, karena yang ia inginkan sekarang hanyalah menemukan Nangong Sue atau Tian Luo. Namun, saat mereka melangkah beberapa langkah lagi, mereka melihat beberapa manusia salju di tengah salju. Ini bukan manusia salju biasa. Mereka memiliki tangan dan kaki, tampak seperti manusia sungguhan, dan mata mereka bersinar putih. Dugu Huantian terkejut, ini, apa ini? Luo Han berkata dengan dingin, itu adalah teknik bayangan salju dari para pengembara salju. Dugu Huantian bertanya heran, teknik bayangan salju? Pada saat itu, terdengar suara bersemangat dari kejauhan, Luo Han, kau di sini. Kemudian datanglah seorang pemuda, berpakaian putih bersalju, tampak sangat anggun. Saat ia melangkah, auranya luar biasa, salju di tanah melayang satu persatu, lalu jatuh kembali dengan tekanan yang luar biasa. Luo Han memandang pemuda itu, lalu melihat Lin Tian dan menunjuk ke arahnya, dia temanku. Pemuda itu awalnya tampak ramah dan penuh senyum, tapi saat mendengar bahwa Lin Tian adalah teman Luo Han, ekspresinya langsung berubah datar seperti wajah kuda. Kalian berdua, apakah kalian menipu Luo Han? Menipu? Dugu Huantian tidak mengerti. Begitu juga Lin Tian. Pemuda itu lalu mengeluarkan kipas dan melambaikannya. Lin Tian dan Dugu Huantian langsung terperangkap dalam es. Lalu dia bertanya, siapa kalian? Luo Han segera berkata, aku sudah bilang dia temanku.
Luo Han, kamu belum memulihkan ingatanmu. Bagaimana kamu bisa tahu siapa temanmu? Jadi dua orang ini pasti hanya ingin memanfaatkanmu karena kamu hebat, mencoba mendapatkan keuntungan darimu. Pemuda itu menilai orang dari penampilan. Namun, Dugu Huantian bertanya pada Lin Tian, "Guru, orang ini bukan hanya dewa biasa, kan?" "Benar," Lin Tian mengangguk, tapi Dugu Huantian panik. "Lalu bagaimana ini, bukankah kita akan dibunuh?" "Belum tentu," Lin Tian mulai berpikir, tapi Dugu Huantian semakin panik. "Guru, apa yang harus kita lakukan?" "Masalahnya, kekuatan orang ini melampaui tingkat dewa. Aku tidak tahu seberapa kuat dia, jadi akan sulit untuk menghadapinya." Lin Tian merasa pusing memikirkan hal ini. Sudah cukup satu orang suci, sekarang muncul lagi satu yang kekuatannya melebihi dewa. Saat itu, Luo Han berkata kepada pemuda itu, "Sue, dia temanku, tolong lepaskan mereka." "Tidak, aku harus tahu alasan mereka mendekatimu." Pemuda bernama Sue itu ingin menginterogasi Lin Tian dan Dugu. Namun Luo Han berkata, "Aku ingin mengikutinya, bukan sebaliknya." "Mengikutinya? Kenapa?" Sue terlihat tidak nyaman, sementara Luo Han berkata dingin, "Karena dia bisa memainkan musik yang kusukai." Sue terkejut, "Musik apa? Kamu tidak akan mengerti." Luo Han menjawab dengan dingin, tapi Sue tetap tidak senang dan menatap Lin Tian tajam. "Katakan, apa yang kau gunakan untuk memikat Nona Luo?" "Aku tidak memikatnya," jawab Lin Tian tanpa ragu, tapi Sue berkata dingin, "Berani-beraninya kamu membantah." "Aku tidak membantah. Aku hanya menjawabmu dengan sopan." Lin Tian tidak takut sama sekali, meski kekuatan lawan jauh di atasnya. Sue mengejek, "Beraninya kamu, dewa liar, menantang dewa resmi seperti aku." "Dewa resmi?" Lin Tian tidak mengerti maksudnya, dan Sue tertawa. "Ya, selama bukan dari kaum pengembara, maka itu dewa resmi." Lin Tian masih tidak mengerti apa maksudnya, tapi Luo Han kembali bertanya, "Kamu mau lepaskan atau tidak?" "Tidak," Sue bersikeras. Tapi Luo Han berkata, "Kalau begitu, aku terpaksa harus melawannya." Sue panik, "Nona Luo, kita ini dewa resmi, bagaimana bisa kamu berpihak pada dewa liar?" "Lepaskan mereka." Luo Han tidak peduli kata-katanya, dan saat itu kekuatannya dilepaskan. Sue langsung mundur dan menarik kembali kekuatannya. Es yang menjebak Lin Tian dan Dugu Huantian menghilang, dan Sue berkata dingin, "Aku lepaskan kalian karena Nona Luo. Tapi kalau kalian tak ingin mati, segeralah pergi, atau aku tak akan segan." "Kemana mereka pergi?" "Aku ikut." Ucapan Luo Han membuat Sue sangat iri. Matanya tampak seperti ingin menyemburkan api. Sementara itu, Dugu Huantian berkata pada Lin Tian, "Guru, sepertinya orang mengerikan ini cemburu. Itu bukan urusan kita." Lin Tian tidak peduli. Tapi Dugu Huantian merasa selama Luo Han bersama Lin Tian, Sue akan terus mencari masalah dengan mereka. Bab 3287. Namun Sue bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa jika Lin Tian dan Dugu Huantian dibunuh atau diusir saat ini, itu akan menimbulkan antipati dari Luo Han. Maka tiba-tiba Sue tersenyum. "Ternyata teman Nona Luo, jadi untuk sementara aku tidak akan melawan mereka." Dalam hati Dugu Huantian, dia diam-diam mencaci, kenapa tiba-tiba jadi munafik, tapi Lin Tian tetap tenang. Sementara Luo Han berkata, "Ayo cari seseorang." Cari siapa?" Pihak Sue sedikit terkejut. Saat itu Luo Han menunjukkan bayangan seorang wanita. "Dia, aku melihatnya terakhir kali di puncak gunung di wilayah suku kalian." Ketika Sue Yi melihat wanita itu, alisnya mengerut. "Nona Luo, untuk apa mencarinya? Bukan aku, dia yang mencarinya." Luo Han menunjuk pada Lin Tian, dan ketika pihak Sue mendengar ucapan Lin Tian, dia langsung tertawa. "Kamu lagi? Di mana dia?" tanya Lin Tian, dan pihak Sue ingin membentaknya, tapi dalam hati malah berpikir licik. Dia tersenyum dan berkata, "Dia ada di puncak gunung suci kami. Tapi untuk mendekati puncaknya dibutuhkan orang yang terampil. Aku khawatir kau tak sanggup." "Bawa saja aku." Lin Tian melihat bahwa pihak lain menyimpan niat tersembunyi, dan langsung berkata dengan tegas. Dalam hatinya, Sue terkekeh, "Kalau kau ingin mati, aku akan mengantarmu, tapi jangan salahkan aku nanti." Lalu Sue tersenyum, "Silakan." Setelah itu, Sue Yi membawa Lin Tian dan dua lainnya menuju pegunungan bersalju. Di sepanjang perjalanan, Sue Yi selalu dengan sengaja menyulitkan Lin Tian dan Dugu Huantian, sehingga mereka terus-menerus menghadapi salju. Tapi itu bukan salju biasa, karena salju itu sangat dingin, bahkan Kaisar Dewa atau Dewa Agung pun mungkin tak bisa menahannya. Dugu Huantian menggigil, "Cuaca macam apa ini?" Di tubuh Lin Tian terdapat lebih dari 100 lapisan api, bahkan berwarna 9 macam. Namun Dugu Huantian tetap merasa frustasi dan berdiri di samping Lin Tian sambil bergumam, "Guru, kau harus melakukan sesuatu." Lin Tian meniupkan api dan mengarahkannya ke tubuh Dugu Huantian.
Dugu Huan Tian langsung melompat-lompat, dan demi pamer, dia sengaja melompat ke sana-sini sambil berkata, apa hebatnya salju ini? Di depan, pihak Sue diam-diam mencaci dalam hati, orang setengah langkah ke dewa, bisa menahan dingin ini. Ini membuat Sue merasa terhina, sehingga dia berjalan ke suatu percabangan jalan dan berhenti. Di sebelah kiri ada papan bertuliskan, tinggi, sedangkan di kanan bertuliskan, rendah. Sue pura-pura berkata, Nona Luo, kau pasti tahu bahwa setiap suku bangsa dewa punya jalurnya sendiri. Jalur tinggi ini untuk para dewa sejati, dan yang rendah untuk yang tidak murni. Jadi kami ke kiri, dan mereka ke kanan. Dugu Huan Tian lalu menggerutu pelan, sombong sekali. Namun Luohan melihat Lin Tian dan berkata, aku ikut kemanapun dia pergi. Mendengar ini, Sue semakin tidak senang, namun ia berpura-pura tersenyum. Nona Luo, jalur rendah itu tidak cocok untukmu, bisa membuat tubuhmu tidak nyaman. Tak masalah, jawab Luohan sambil menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan langsung berjalan ke jalur rendah. Luohan dan Dugu Huan Tian langsung mengikutinya, tapi Sue menatap punggung mereka sambil menyipitkan mata. Bocah, kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Setelah itu Sue menghilang. Melihat si menjengkelkan itu pergi, Dugu Huan Tian bertanya pada Luohan, benarkah ada perbedaan antara suku dewa sejati dan yang tidak murni? Ya, mereka benar-benar dua ras berbeda. Yang satu selalu tinggal di tanah tandus, yang lainnya sudah tidak lagi di sana, jelas Luohan. Tapi Dugu Huan Tian bingung, jadi jalur ini benar-benar memisahkan ras. Ya, karena setiap jalur memiliki efek berbeda pada setiap orang. Beberapa langkah kemudian, Luohan mulai terengah-engah seperti sedang menderita. Dugu Huan Tian terkejut, dan Lin Tian bertanya, kau baik-baik saja? Tak apa, tahan saja sedikit lagi. Luohan menggertakkan gigi dan terus berjalan, sementara Lin Tian terlihat cemas, kau tidak cocok dengan jalan ini. Aku bilang tak apa, Luohan bersikeras, dan Lin Tian menjawab, baiklah. Setelah itu Lin Tian tak berkata apa-apa lagi, tapi ada sepasang mata mengawasi mereka dari kegelapan, dan badai salju berputar di sekitar mereka. Tangan kanan Luohan bergerak, dan badai salju dihancurkannya satu persatu, sementara Dugu Huan Tian terkagum, hebat sekali. Tak apa, jawab Lin Tian dengan tenang. Dugu Huan Tian mengernyit, itu tak apa, menurutmu? Ya, jawab Lin Tian. Lalu mereka terus berjalan sampai akhirnya keluar dari jalur itu. Luohan kembali normal dan tidak lagi terengah-engah. Pihak Sue berdiri di depan mereka dan berpura-pura berkata, Nona Luo, kenapa harus menyiksa diri seperti ini? Tak apa, tunjukkan jalannya, kata Luohan dingin. Sementara Sue menghela napas dan berpura-pura memimpin. Namun dalam hatinya terus mengancam Lin Tian, bocah, kalau tidak ingin mati, pergilah, kalau tidak, aku akan bunuh kau saat kesempatan datang. Melihat Lin Tian yang tidak takut sama sekali, dia pun berkata, aku tidak takut ancaman. Kau ini bahkan bukan dewa, berani-beraninya berlaku sombong di hadapanku. Pihak Sue meremehkannya, sambil menggerutu dalam hati, anak ini benar-benar tidak tahu diri. Tapi Lin Tian tidak mempedulikannya, membuat Sue kesal namun hanya bisa tersenyum sampai mereka tiba di sebuah gunung tinggi. Itulah gunung suci di depan kita. Tapi Nona Luo, perlu diketahui bahwa tanpa kekuatan setingkat kami, sangat sulit untuk mendakinya, pihak Sue berkata seolah-olah dengan sopan di depan Luohan. Luohan menatap Lin Tian dan berkata dengan pasrah, gunung suci ini unik, jika ingin naik, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku tak bisa membantumu. Tak apa, aku akan mencobanya sendiri, kata Lin Tian sambil menyuruh Dugu Huan Tian menunggu di bawah, lalu melihat ke arah gunung dan langsung melompat ke atas. Tapi yang mengejutkan Lin Tian, meski sudah melayang naik, ia merasa seolah-olah tidak bergerak, seperti tetap di tempat. Pihak Sue tak bisa menahan tawa. Sudah kubilang orang yang bukan dari kalangan ortodoks tidak bisa mendekat. Lin Tian tetap mencoba, tapi hasilnya tetap sama. Sue mengejek, kau seperti bebek berenang, cuma mondar-mandir di situ saja. Lin Tian menghentikan usahanya dan mencoba melompat melalui ruang. Dia berhasil naik beberapa kali, tapi tetap saja jatuh lagi seperti tak bisa mendaki lebih jauh. Nona Luo, kau lihat sendiri, dia memang tak bisa naik, jadi jangan salahkan aku karena tak bisa membantunya, kata Sue berpura-pura bersikap pasrah. Bab 3288, ada sesuatu di dalam salju. Sebagai gadis polos, Luohan tidak bisa memahaminya, jadi dia menatap Lin Tian dan berkata, kamu ingin naik ke atas? Ya, setelah berpikir sejenak, Lin Tian berencana menggunakan bentuk roh. Karena roh bisa menggunakan teknik instan roh, kemudian roh Lin Tian keluar dari tubuhnya dan tubuh fisiknya dilipat. Dugu Huan Tian bingung, guru, apa yang kau? Roh, lebih mudah bergerak, kata Lin Tian, tapi pihak Sue mencibir, anak, bukan merendahkanmu,
tapi roh pun tidak bisa naik ke atas. Oh, apa masalahnya? Tanya Lin Tian, dan pihak Sue menjawab dengan ketakutan. Roh, di depan gunung suci ini, akan membeku, dan kemudian akan sulit kembali ke tubuhmu. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, itu bukan masalah. Bukan masalah, nanti kamu akan tahu akibatnya. Wajah pihak Sue penuh senyum mengejek. Tapi Lin Tian tak menghiraukannya, dia langsung menggunakan teknik instan roh, dan dalam sekejap menghilang. Sementara itu, Luo Han melompat dan berhasil mencapai gunung suci, hanya untuk melihat Lin Tian sudah ada di sana. Pihak Sue tak yakin apakah Lin Tian benar-benar bisa naik, jadi dia pun ikut melompat ke gunung suci, membuat Lin Tian terkejut. Sementara Dugu Huantian hanya bisa duduk termenung di kaki gunung, apa yang bisa kulakukan jika bertemu 3 monster seperti mereka? Dugu Huantian akhirnya duduk dan menunggu di sana. Sementara di atas gunung, Luo Han tidak bertanya bagaimana Lin Tian bisa naik, tapi menatap pihak Sue. Lalu, orangnya di mana? Di depan sana, pihak Sue menjawab dengan enggan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Lin Tian dan Luo Han kemudian melangkah ke depan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah peti es, dan Tian Luo, seperti roh, sedang tidur di dalamnya. Itu dia, kata Luo Han sambil menunjuk wanita itu. Lin Tian mengangguk dan berniat mengembalikan roh Tian Luo ke tubuhnya. Saat Lin Tian hendak menyentuh Tian Luo, pihak Sue langsung mengerutkan kening. Apa yang kau mau lakukan? Dia temanku, aku ingin membawanya, jawab Lin Tian. Aku membawamu ke sini karena menghormati Nona Luo, tapi kau ingin membawa orang ini, jangan mimpi. Lin Tian mengabaikannya dan langsung menyimpan Tian Luo ke dalam ruangannya. Pihak Sue langsung marah dan berkata pada Luo Han, Nona Luo, bukannya aku tak menghormatimu, tapi orang ini benar-benar keterlaluan. Namun Luo Han berkata, biarkan saja, terserah dia mau lakukan apa. Apa? Pihak Sue sangat kesal. Sementara Luo Han berdiri di sisi Lin Tian tanpa berkata apa-apa. Sue sangat marah hingga menunjuk Lin Tian. Anak, ku bilang padamu, jangan kira karena dilindungi Nona Luo, kau bisa seenaknya. Tapi Lin Tian berkata, aku pergi. Setelah itu, Lin Tian bersiap untuk pergi. Tapi pihak Sue menghentikannya dengan mengeluarkan sinar biru dari bawah kaki Lin Tian. Menjebaknya, tidak bisa pergi. Luo Han langsung menamparkan dan menghancurkan sinar tersebut. Pihak Sue panik. Nona Luo, kau tahu siapa wanita ini? Tidak tahu. Jawab Luo Han datar, dia adalah penjaga dari ras kami, suku Salju Hampa. Luo Han berkata, tidak ada hubungannya. Tapi pihak Sue makin panik. Nona Luo, kau salah satu dari 10 dewa tertinggi, bagaimana bisa bersikap begini terhadap kami? Jadi kau mau apa? Tanya Luo Han. Pihak Sue mendengus marah. Lupakan, ini tak ada hubungannya denganmu. Kemudian dia menatap Lin Tian dengan dingin. Anak, kalau kau tak menyerahkan wanita itu, kau tak akan bisa pergi dari sini. Lin Tian bertanya, kau bilang dia penjaga suku kalian. Benar, ada masalah, jawab pihak Sue, siapa yang memberikannya padamu? Urusanmu, bentak Sue, tak menganggap serius pertanyaan Lin Tian. Tapi Lin Tian merasa akar ilahinya bereaksi, tanda bahwa kemajuan kekuatannya berkaitan dengan pria ini. Maka Lin Tian menatap Sue dan berkata, sepertinya aku harus menemukan cara untuk mengalahkanmu. Mengalahkanku? Sue malah tertawa, sementara Lin Tian tahu bahwa dia jelas tak bisa menang melawan pihak Sue. Kemudian Lin Tian menoleh ke Luo Han dan berkata, Nona Luo, bantu aku kalahkan dia, aku akan jadi anak buahmu 10 kali. Benarkah? Luo Han seperti anak kecil diberi permen, sangat senang. Lin Tian mengangguk. Ya, Luo Han langsung menatap pihak Sue dan berkata, aku akan mengalahkanmu. Pihak Sue tercengang dan berkata, Nona Luo, kau gila, kau percaya ucapan dewa tidak sah itu? Hajar saja, teriak Luo Han tanpa memedulikan, langsung menyerang pihak Sue. Jelas bahwa pihak Sue sedikit lebih lemah daripada Luo Han, sehingga dia terus dipaksa menghindar, tapi dalam hatinya dia marah. Tidak, aku harus cari cara untuk singkirkan anak itu dulu. Saat menghindar, matanya terus tertuju pada Lin Tian, berniat membunuhnya. Tak lama kemudian, pihak Sue tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian dan berteriak, mati kau. Namun karena Lin Tian dalam wujud roh, dia bisa bergerak dengan cepat menggunakan teknik instan roh, sehingga serangan itu gagal total. Pihak Sue tercengang, lalu menghindar dari serangan Luo Han, dan bertanya pada Lin Tian, siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu? Lin Tian tersenyum dan berkata, aku hanya orang rendahan dari kaum tidak sah. Melihat Lin Tian membalikkan keadaan dan merendahkannya, pihak Sue marah, berani-beraninya kau menghina aku. Sebaiknya kau bertarung dengan serius, jangan pikirkan yang lain, atau nanti kau akan dihajar oleh Nona Luo, kata Lin Tian sambil tersenyum. Tapi Luo Han terus menyerang tanpa henti, hingga akhirnya memaksa pihak Sue bersembunyi dalam kegelapan. Nona Luo,
Kau tahu akibat dari ini? Namun Luohan berkata, keluar kau, biar aku hajar. Kau, pihak Sue begitu marah sampai kehilangan kata-kata. Sementara Luohan menatap Lin Tian dengan kesal dan sedikit merajuk. Kalau dia tak keluar, aku tak bisa menghajarnya. Tidak apa-apa, aku akan memaksanya keluar, kata Lin Tian. Luohan bingung, memaksanya keluar. Gadis polos itu masih penasaran dan menatap Lin Tian. Sementara pihak Sue mencibir, kau, memaksaku keluar, lihat dirimu sendiri, pantas apa tidak? Kemudian Lin Tian menggunakan ilmu mata ilahi, untuk menemukan posisi pihak Sue, lalu mengirim pesan ke Luohan, Nona Luo, aku beritahu lokasinya, kau serang. Baik, jawab Luohan dengan patuh. Bab 3289, hanya terlihat Luohan, di bawah bimbingan Lin Tian, menepukkan satu telapak tangan ke suatu titik di udara. Boom, pihak Sue yang bersembunyi di dalam awan langsung terkena, lalu terluka parah dan jatuh berlutut di sana, tampak sangat kesakitan. Setelah itu, Luohan melancarkan serangan lagi, dan pihak Sue ketakutan hingga menghindar, lalu berkata, Nona Luo, jangan sekejam itu. Dia bilang, selama kamu terluka parah, kamu harus dengarkan musik 10 kali. Dia pasti sudah membujukmu. Pihak Sue panik dan mulai membujuk Luohan. Namun Luohan tidak memperdulikannya dan berkata, pokoknya harus mengalahkanmu. Setelah itu, Luohan kembali mengejar dan menyerang pihak Sue, yang marah dan kembali bersembunyi di awan. Tapi di atas awan itu ada sebuah istana es. Luohan tidak mengejarnya, tapi menatap Lin Tian dan berkata, itu istana orang-orang Sue Huang. Apakah ada ahli lain di dalamnya? Tanya Lin Tian. Luohan menggeleng. Mendengarnya, Lin Tian berkata, kalau begitu, ayo kita masuk. Mereka pun naik bersama dan memasuki istana es. Lin Tian melihat banyak orang di dalamnya, masing-masing lebih kuat dari yang lain. Kamu, bukannya bilang tidak ada siapa-siapa? Lin Tian mengerutkan kening, dan wajah Luohan tampak kecewa. Kamu nanyanya apakah ada ahli? Jadi aku bilang tidak ada. Mereka ini bukan ahli. Lin Tian tidak tahu harus berkata apa pada wanita bodoh ini. Tapi Luohan berkata, mereka bukan ahli. Orang-orang dari suku Sue Huang menjadi marah satu persatu. Beberapa berkata, ini sudah keterlaluan. Mereka benar-benar tidak menghormati kami. Lin Tian mendengarnya dan bergumam, gadis ini, apakah dia Luo Shen? Tapi Lin Tian tak tahu apa sebenarnya suku Luo itu. Dan dia juga tidak tahu bahwa di dunia para dewa ini ada dewa ortodoks dan tidak ortodoks. Sampai dia datang ke suku Sue Huang. Misalnya, di hadapan para dewa ortodoks ini, Lin Tian dan jenis dewa seperti dirinya dianggap bukan dewa sejati. Pada saat itu, sebuah suara tua menyela, Nona Luo, apakah kamu tidak menghargai kami? Orang-orang pun memberi jalan, dan yang berbicara adalah seorang lelaki tua bertongkat, yang kepalanya menyerupai patung kepala naga es. Selain itu, salah satu matanya berwarna putih salju, tampak sangat menakutkan. Tapi Luohan berkata serius, selama kalian bisa mengalahkannya, kalian bisa dengar musik itu. Dia menunjuk pada pihak Sue yang terluka parah. Sementara sang kepala suku menatap Lin Tian dengan tatapan aneh. Musik, pihak Sue langsung mengadu, Patriark, anak ini entah menggunakan musik apa untuk menipu Nona Luo, hingga membuatnya sangat menuruti perkataannya. Patriark Sue menatap Lin Tian dengan dingin. Anak muda, katakan padaku apa yang kau lakukan untuk membingungkan Nona Luo. Orang-orang suku Sue Huang mengelilingi mereka, satu persatu berdiri berjaga. Ini membuat Lin Tian heran, tak kusangka, ada suku yang begitu kuat di padang salju ini. Namun Luohan berdiri di depan Lin Tian melindunginya dan berkata, kalian tidak boleh menyakitinya. Nona Luo, sebaiknya kau sadar, kata kepala suku Sue, lalu tongkatnya mengarah pada Luohan. Dalam sekejap, Luohan dibekukan dalam dinding es, tak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tak bisa keluar. Patriark Sue menatap Lin Tian dengan dingin, katakan, trik apa yang kau pakai pada Nona Luo? Lin Tian menghela napas dalam hati, sepertinya aku harus berakting. Apa, takut bicara? Kepala suku bertanya dingin, dan Lin Tian tersenyum, tidak, ini ayah Nona Luo yang mengajarkanku beberapa kemampuan, agar aku bisa lebih baik dalam membimbingnya. Kau bercanda, kepala klan Luo, kepala suku langsung mengerutkan dahi. Lin Tian tersenyum, apa aku terlihat bercanda? Bagaimana kau membuktikannya? Tanya kepala suku dengan dingin. Lin Tian pun berkata, pernah dengar tentang kuil laut? Ya, itu hadiah dari kepala klan Luo untuk Nona Luo. Kalau begitu, sekarang aku adalah penguasa kuil laut itu, ujar Lin Tian. Tidak mungkin, kepala suku Sue langsung berteriak, dan yang lain pun tak percaya. Anak ini gila, bagaimana bisa kuil laut jadi miliknya? Dia bahkan tak pantas dibandingkan murid biasa dari klan kami. Pihak Sue mencibir, bocah, kau tak akan bisa menipu kami. Namun saat semua orang tidak percaya, Lin Tian memanggil bayangan kuil di telapak tangannya.
Bayangan kuil itu sama persis dengan kuil laut, dan semua orang terpana. Beberapa masih ragu, bagaimana ini bisa terjadi. Yang lain mulai curiga, jangan-jangan ini benar. Pihak Sue panik, "Patriark, ini pasti palsu, tapi ini asli," kata Patriark Sue dengan wajah suram. Semua yang mendengar menjadi terkejut, jelas tak menyangka hasilnya, tapi Lin Tian tersenyum pada semua orang. "Sekarang, kalian percaya?" Ia juga berkata, "Aku kesini bukan untuk cari masalah. Kalau begitu, kenapa datang? Aku hanya ingin mencari tunanganku," jawab Lin Tian. "Tunangan?" Patriark Sue bertanya ragu. "Ya, yang berada di peti es di Gunung Suci kalian." Patriark Sue tampak kesal. "Wanita itu, siapa yang menaruh wanita itu di sana?" tanya Lin Tian, mencoba menyelidiki. "Tak bisa dikatakan, jadi jangan tanya lagi," jawab sang patriark. Lin Tian sedikit kecewa, lalu menunjuk pihak Sue, "Kalau begitu, bolehkah aku membawa dia?" "Kenapa harus kuberikan padamu?" Lin Tian tersenyum, "Dia punya dendam denganku, dan aku ingin menyelesaikannya secara pribadi." Patriark Sue merasa ragu. Lalu Lin Tian berkata, "Bukankah kalian bilang aku bukan dewa ortodoks? Apa kalian takut klan kalian kalah dari dewa rendahan sepertiku?" Ini ternyata ampuh, orang-orang pun berteriak, "Kami tak takut pada orang sepertimu. Kami adalah bangsa dewa, tak akan gentar." Namun pihak Sue panik karena ia sedang terluka parah. "Patriark, saya sedang terluka, tak mungkin bertarung dengannya." Tapi kepala suku menatapnya dingin. "Menghadapi dewa rendahan, meskipun kau hanya setengah hidup, kau tetap harus mengalahkannya." Pihak Sue terlihat semakin takut, dan kepala suku menatap Lin Tian, melihat wajah kepala klan Luo. "Aku izinkan duel, tapi jika kau kalah, tinggalkan wanita itu dan pergi dari sini. Tapi kalau aku menang," Lin Tian tersenyum pada kepala suku. Kepala suku dengan percaya diri menjawab, "Kau tak akan menang." Bab 3290, Lin Tian berkata dengan percaya diri, "Kalau dia sedang dalam kondisi puncak, mungkin aku tidak akan menang, bahkan bisa jadi sulit untuk menang. Tapi sekarang situasinya berbeda." "Apa, kamu pikir karena dia terluka parah, kamu bisa mengalahkannya? Padahal dia adalah Raja Dewa." Patriark suku Salju memandang dengan tatapan meremehkan. Bukan hanya dia, orang-orang di sekitarnya pun menatap dengan ekspresi aneh. Sue Yi, si Salju, memang sedang terluka parah dan pikirannya sedang kacau. Namun Lin Tian tetap percaya diri dan berkata, "Ayo." Tapi kemudian, Patriark itu mengeluarkan sebuah pil bercahaya putih salju dan memberikannya kepada Sue Yi. Ia berkata dengan suara berat, "Jangan membuat kami malu." Melihat itu, Sue Yi langsung bersemangat, "Patriark, saya tidak akan mengecewakan Anda." Namun Luohan memperhatikan Lin Tian dan berkata, "Obat itu tidak sederhana." Lin Tian sendiri tidak tahu apa itu. Namun setelah Sue Yi menelannya, kekuatannya langsung melonjak, jelas pulih dari sebagian besar lukanya. "Haha, bocah, tak kusangka aku bisa pulih seperti ini," kata Sue Yi dengan bangga. Lin Tian hanya tersenyum tanpa daya, "Curang secara temporer." "Curang? Aku hanya menyembuhkan diriku sendiri," jawab Sue Yi sambil tersenyum sinis. Orang-orang di sekitar mulai mengejek Lin Tian. "Bocah, kalau takut, lebih baik mengaku kalah." "Benar, bagaimana mungkin manusia tidak murni sepertimu bisa menandingi kami para dewa sejati?" Namun Lin Tian menarik napas panjang dan tersenyum. "Ayo." Sue Yi menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. "Kalau aku menyerang sekarang, kau akan mati." "Belum tentu," jawab Lin Tian. Ia tahu lawannya kuat, jadi ia tetap dalam bentuk roh dan tidak menggunakan tubuh fisiknya yang lemah, karena akan mudah dihancurkan. Sue Yi tertawa, "Apa, kamu pikir kamu hebat hanya dengan menjadi roh? Kalian para dewa ini suka sekali membuang-buang kata," balas Lin Tian. Sue Yi mendengus. "Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu kekuatan kultivasi arwah." Setelah itu, aura Sue Yi berubah, dikelilingi oleh energi gelap. "Budaya arwah?" tanya Lin Tian. "Benar, tidak ada yang memberitahumu bahwa para dewa bisa berubah menjadi bentuk arwah." "Bentuk arwah? Ya, kekuatan paling menakutkan dari para dewa adalah saat mereka menjadi arwah." Sue Yi mencoba mendidik Lin Tian. Mendengar itu, Lin Tian tertawa. "Kalau begitu, aku benar-benar harus melihatnya." "Bocah, meskipun aku baru pulih setengah, cukup untuk mengalahkanmu," kata Sue Yi, lalu memutar telapak tangan kanannya di udara dan mendorong ke depan. Sebuah bayangan hitam melesat cepat ke arah Lin Tian, tapi Lin Tian menghilang dari tempatnya. Sue Yi segera mencari ke sekeliling, lalu melihat Lin Tian dan menyerangnya lagi. Tapi Lin Tian kembali menghilang. Orang-orang dari suku Dewa Salju tercengang, orang ini, kemampuan menghindarnya luar biasa. Namun beberapa juga mengejek, "Dasar pengecut, pada akhirnya tetap akan kalah." Bahkan Patriark berkata, "Waktunya setengah jam, kalau tidak menang dalam waktu itu, kau dianggap kalah." Lin Tian tidak menyangka aturan baru itu ditambahkan.
tapi ia berkata, setengah jam cukup. Cukup, tidak takut, tanya Patriark. Dalam hati ia juga bingung, bagaimana manusia biasa ini bisa begitu cepat. Sui Yi mulai gelisah, sementara Luo Han melihat Lin Tian yang tampak tenang dan terus memperhatikannya. Setelah beberapa saat, Sui Yi mulai tidak tahan, mengumpat-umpat seperti wanita pasar, matanya mencari-cari keberadaan Lin Tian. Yang lain juga mencoba memancing emosi Lin Tian, tapi Lin Tian tersenyum, karena tahu lawannya sudah kehilangan kesabaran. Sekarang waktunya kau merasakan kekuatanku. Lin Tian pun menggunakan teknik untuk melemahkan kekuatan Sui Yi sampai sangat rendah, lalu segera bergerak ke belakangnya, menyebarkan bayangan dan membuka domain. Dalam domain itu ada ladang pembunuh api dan ladang reinkarnasi. Ladang reinkarnasi itu melemahkan kekuatan lawan sebesar 10%. Dengan dua efek pelemahan ini, teknik pembunuh ilahi Lin Tian pun dilancarkan. Sui Yi, meskipun merupakan dewa yang lebih tinggi dari penyembah dewa, kini terlihat seperti penyembah biasa. Ketika pedang-pedang ilahi Lin Tian menghujam, tubuh Sui Yi ditembus di tempat, lalu ia pun limbung. Semua orang terkejut, Patriark pun tak menyangka Lin Tian bisa sekuat itu. Sementara itu, Sui Yi memandang Lin Tian dengan mata berdarah, bibirnya berlumur darah, dan menunjuk dengan tangan gemetar. Kamu, bajingan. Masih belum menyerah? Tanya Lin Tian, lalu meluncurkan lebih banyak serangan pedang. Sui Yi akhirnya menjerit, aku kalah. Dengan begitu, Sui Yi kalah, dan Patriark pun menunjukkan wajah serius, lalu menghantamnya dari jauh dengan satu telapak tangan. Sui Yi membelalakkan mata, lalu tubuhnya jatuh perlahan, akhirnya tergeletak bersimbah darah. Lin Tian tidak menyangka Patriark bisa sekejam itu kepada sesama anggotanya sendiri. Patriark berkata dingin, bawa sampah ini pergi. Beberapa orang datang membawa tubuh Sui Yi. Lalu Patriark menatap Lin Tian dengan tatapan aneh, kau menang, aku tidak mempermalukanmu, silakan pergi. Lin Tian ingin mengatakan sesuatu, tapi akar spiritual dalam tubuhnya mulai bergolak, tanda akan menembus tingkatan baru, maka ia berkata, sampai jumpa. Setelah itu, ia dan Luo Han pergi. Patriark menatap tajam ke arah gelap dan berteriak, Sui Kill, awasi semua gerakan mereka dan lihat apa yang mereka lakukan. Siap, suara muncul dari kegelapan, lalu menghilang. Patriark pun masuk ke sebuah ruang rahasia. Di dalam ruangan rahasia itu, Sui Yi terbaring di atas ranjang es, lalu Patriark menyentuhnya dengan tongkat bersimbol kepala naga es. Sui Yi tiba-tiba batuk dan perlahan sadar, lalu bangkit dengan ketakutan dan berlutut. Patriark, kau mempermalukan kita, ujar Patriark. Patriark, saya tidak menyangka orang itu sehebat itu. Ceritakan, kenapa kamu tiba-tiba melemah saat bertarung dengannya? Tanya Patriark dengan dingin. Orang itu menggunakan semacam kekuatan untuk melemahkan kekuatan jiwaku, lalu membuka area khusus yang juga melemahkanku. Sepertinya ada dua kekuatan yang mengikatku, dan karena saya sedang terluka, jadi, Sui Yi menjelaskan dengan tubuh gemetar. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?